Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membagikan pengalaman menginstal Windows 11, yaitu fresh install yang menggunakan bootable flash disk. Oke, sebelum saya melakukan proses instalasi ini, saya melepas SSD dan HDD laptop untuk diganti dengan SSD dan HDD lain sebagai kelinci percobaan, karena ada banyak file penting di HDD tersebut. Kemudian berikut adalah settingan pada aplikasi Rufus yang akan saya gunakan untuk membuat bootable installer Windows 11. Pada video ini saya menggunakan Rufus versi 3.16p. Pada bagian image option saya memilih pilihan standar Windows 11 installation, TPM 2.0 dengan secure boot, 8GB plus RAM, skema partisi GPT, target system UEFI, non-CSM sesuai dengan laptop ya. Kemudian volume label saya ganti dengan Windows 11. File system NTFS dan cluster size-nya default. Nah, setelah flashdisk berstatus ready, muncul jendela kecil dengan peringatan bahwa untuk bisa boot dari flashdisk, secure boot harus pada posisi disable. Oke, klik close saja. Nah, setelah memasang flashdisk yang berisi bootable Windows 11, pertama-tama kita masuk BIOS dengan cara menekan berulang kali tombol F2 saat logo Acer terlihat. Setelah masuk ke BIOS, saya masuk ke menu boot. Nah, pada video ini saya mencoba secure boot pada posisi enable. Dan ternyata tidak bisa boot dan muncul tulisan security boot file. Oke, saya balik lagi ke BIOS dan mendisable secure boot sesuai peringatan dari aplikasi Rufus tadi. Dan akhirnya bisa boot via flashdisk dan masuk mode instalasi. Nah, setelah masuk ke menu instalasi Windows, teman-teman akan menemui pilihan bahasa, waktu, dan format currency, serta pilihan keyboard. Dalam hal ini saya memilih English UK, Indonesia, dan US. Setelah klik next, maka akan muncul tombol install now. Pilih install now. Setelah itu muncul pilihan memasukkan lisensi. Untuk hal ini saya skip karena bisa diaktifasi setelah instalasi selesai. Setelah mengklik I don't have serial number, maka muncul pilihan untuk memilih versi Windows yang akan diinstal. Di sini saya memilih Windows 11 Pro. Setelah memilih versi Windows yang akan diinstal, maka muncul semacam agreement. Silakan terima dengan klik centang lalu next. Nah, setelah itu akan muncul pilihan apakah kita akan upgrade atau custom install. Di sini kita pilih custom installation. Setelah memilih custom installation, maka akan muncul list partisi. Di sini saya memilih partisi SSD karena Windows akan saya install di SSD. Setelah klik next, maka proses instalasi akan berjalan. Ditunggu saja prosesnya sampai selesai. Setelah proses ini selesai, maka sistem akan restart dan memulai proses selanjutnya. Kemudian akan muncul kembali pilihan lokasi atau region. Di sini saya memilih Indonesia. Kemudian muncul kembali pilihan layout keyboard. Di sini saya pilih United States International. Setelah itu muncul pilihan untuk mengkoneksikan sistem ke internet. Di sini terlihat WiFi di rumah saya terdeteksi. Ini artinya fungsi WiFi sudah bekerja sebagaimana mestinya. Pada pilihan ini saya memilih skip aja karena agar proses instalasi tidak dibarengi dengan update yang bisa memakan cukup waktu. Update bisa dilakukan nanti setelah proses instalasi selesai. Setelah mengklik continue with limited setup, teman-teman akan disuruh memasukkan nama dan juga password. Untuk password dalam hal ini saya kosongkan. Setelah mengklik next akan muncul settingan privacy. Dalam hal ini saya off-kan semua dan klik next. Setelah mengklik accept, maka instalasi akan dilanjutkan. Silakan ditunggu. Nah, akhirnya semua proses instalasi selesai ditandai dengan munculnya desktop dan start menu Windows 11 yang terpampang di depan kita. Setelah masuk desktop, hal pertama yang kita perlu pastikan adalah koneksi seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, pada instalasi yang saya lakukan ini, Wi-Fi dan Bluetooth terlihat bekerja dengan baik. Kemudian saya membuka Task Manager untuk melihat tab performance. Di sini terlihat penggunaan CPU dan RAM
seperti dilihat di video, penggunaan CPU dan RAM pada posisi baru diinstal seperti ini, terlihat RAM hanya terpakai sekitar 2 GB saja. Dan penggunaan CPU juga tidak terlalu tinggi. Kemudian hal terpenting selanjutnya adalah melihat device manager untuk mengetahui perangkat mana yang memerlukan instalasi driver. Seperti dilihat di video, ada lumayan banyak perangkat yang masih tanda seru, yang artinya memerlukan instalasi driver. Di sini saya juga memastikan TPM 2.0 sudah terisi dengan baik. Oh iya, untuk driver, Windows 11 masih bisa menggunakan driver dari Windows 10 yang bisa teman-teman download dari Webmaster. Dan untuk driver Nvidia, saya sarankan pakai yang terbaru dengan mendownload di website Nvidia. Oke teman-teman, setelah menginstal driver-driver yang diperlukan, saya penasaran dengan performa gaming dari Windows 11 ini. Maka dari itu saya langsung install game, yaitu game Kena Bridge of Spirit, dan berikut adalah hasil recordingnya menggunakan aplikasi bawaan Windows. Kemudian berikut adalah jika dibandingkan side by side dengan Windows 10 dengan setting yang sama dan driver yang sama, hanya beda storage saja. Di Windows 10 game terinstall di HDD Seagate dengan OS terinstall di SSD NVMe. Terlihat FPS pada Windows 11 sedikit lebih tinggi, namun tidak semulus di Windows 10. Oke teman-teman, karena keterbatasan waktu, saya hanya bisa mengetes satu game saja. Mungkin saja game lain akan menampilkan hasil yang bervariasi. Mudah-mudahan nanti saya ada waktu untuk melakukan pengujian di game-game yang lain. Oke teman-teman, demikian video pengalaman saya press install Windows 11 di laptop Acer A5456G. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.